Halo. Nah, kali ini kita punya satu kasus lagi ya. Kemarin lupa sih di capture. Pertanyaannya cuman kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia punya kumpulan data gitu, tarikan dari sistem katanya. Jadi dia punya data gini ya, punya data tanggal setoran, kemudian jumlah setorannya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah dia mau menjumlahkan berdasarkan tanggal tertentu gitu ya. Jadi misal nih, dia di tanggal 17 berapa sih total transaksinya di tanggal 17 gitu ya. Terus tanggal 20 berapa, tanggal 21 berapa gitu dan seterusnya. Nah, dia sudah mencoba menggunakan sum if gitu ya. Kita lihat di sini. Jadi saya taruh di sini biar lebih jelas gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat tuh dia sudah pakai sum if, di mana dia mengambil syaratnya ada di bagian tanggal setoran. Untuk kriterianya dia sudah mengambil di sini, untuk total dia sudah mengambil di total penjualan. Sudah benar ya, secara formula itu nggak ada yang salah. Nah, tapi pertanyaannya kenapa bisa yang dihasilkan adalah 0, sedangkan di sini semuanya sudah ada isinya. Nah, jadi kondisi seperti itu yang pertama kali kita cek adalah data yang rujukannya ya. Di sini kita bisa lihat tuh, di sini ada jamnya. Nah, jamnya di sini beda-beda. Bisa dilihat ya teman-teman sini ya. Ini jamnya beda-beda nih. Ada jam 1 siang, ada jam 2 pagi, jam 10 pagi, 11, jam 8 dan seterusnya gitu ya. Sedangkan untuk di bagian sini dia nggak punya jam. Jadi otomatis secara default itu adalah jam 12.00 gitu ya. Nah, jadi gimana caranya agar formula tadi bisa atau tanggal ini bisa dihitung jumlah totalnya gitu ya. Nah, jadi ada dua alternatif ya, dua cara yang bisa teman-teman pakai. Yang pertama yang kita pakai adalah menggunakan sum ifs. Jadi ada S-nya karena kita memerlukan dua kriteria gitu ya. Coba di sini pakai sum ifs. Kita masukkan rumusnya sama dengan sum ifs. Nah, kemudian sum ranknya kita pilih yang di sini ya. Jangan lupa kita F4 biar dia nggak kegeser waktu kita tarik ke bawah. Nah, kemudian kriteria ranknya kita pilih yang tanggal setoran gitu ya. Tanggal setoran F4. Nah, untuk kriterianya yang pertama kita masukkan adalah tanda lebih dari sama dengan gitu ya. Lebih dari sama dengan, kemudian pilih yang tanggal yang mau kita cari gitu. Apakah cukup sampai di situ? Ternyata belum, karena kita memerlukan dua kriteria ya. Nanti kita jelaskan untuk formula cara kerjanya gitu. Untuk kriteria rank kedua, kita masukkan juga formulanya yang di sini ya. Rujukannya di sini, di bagian sini. Tanggal setoran juga kita F4. Dan untuk kriteria duanya kita pilih juga yang di sini. Cuman sebelum itu kita kasih syarat dulu kurang dari dan tanggal ini ya, tapi ditambah 1 gitu. Kemudian kita tutup, kita enter. Nah, dapat ya hasilnya 244 nih. Kemudian tinggal kita tarik ke bawah. Nah, jadi penjelasannya gimana? Kita masukin ke sebelah sini. Nah, oke ya. Jadi di sini yang pertama, syarat yang pertama itu adalah tandanya lebih dari sama dengan E2. Nah, jadi karena kita tampilin lagi deh, kita samakan formatnya biar kelihatan jamnya gitu ya. Ini coba kita munculin tanggalnya. More number format, kita pilih yang tanggal tapi ada jamnya ini ya. Nah, yang ini deh biar lebih mudah. Nah, sini bisa kelihatan ya. Yang muncul adalah 00 gitu, atau yang biar kelihatan kayaknya aja deh. Nah, di sini tanggal yang dihitung adalah 00 atau jam 00 pagi atau dini hari gitu ya.
Nah, jadi kenapa jadi di formula kita menggunakan lebih dari sama dengan E2? Karena di bagian sini nilainya tadi tanggalnya waktunya tadi ya. Waktunya tadi bukan 00 tapi ada waktu tertentu gitu ya. Ini kita coba copy deh formatnya. Kelihatan ya? Di sini kita kasih tanda deh biar kelihatan tuh yang mana aja. Nah, bisa kelihatan kan di sini tanggal 17 bulan 6 2024, tapi di sini jam 12.00 AM gitu ya. Nah, kemudian di sini jam 11 AM atau 11 pagi gitu ya. Nah, jadi ketika ini otomatis kan dia lebih dari atau sama dengan ini. Sudah masuk dong kriterianya dong, karena dia sudah lebih daripada jam 00 dini hari gitu ya. Dia sudah jam 11 pagi tuh. Nah, jadi untuk kriteria kedua otomatis dia nggak kepake. Ingat ya, untuk if itu yang diambil logikanya adalah yang pertama kali ditemukan. Karena untuk if itu dia akan mengambil nilai true dan nilai false. Jadi ketika nilai true terpenuhi, nilai false akan diabaikan. Namun jika nilai true-nya tidak terpenuhi, maka nilai false-nya akan diambil. Oke, nah jika itu sudah terpenuhi, otomatis dia akan menjumlahkan nilai yang ada di bagian sini. Nah, kemudian untuk kondisi yang kedua itu dipakai ketika ada yang beberapa data gitu ya. Kita ambil contoh di sini. Kondisi atau kasus yang kedua itu adalah tanggal 20 bulan 6 jam 12.00. Nah, di sini kan bisa kelihatan tuh jam 2 pagi gitu ya, jam 8 pagi, jam 1 sore gitu. Kenapa kita kasih kriteria kedua? Karena kalau dia lebih daripada sama dengan E2 atau dia lebih dari sama dengan yang ini, nggak kita kasih format yang kedua atau syarat yang kedua, dia akan membaca nilai tanggal 21 pun akan dibacanya gitu ya. Jadi tanggal 22 pun akan dibacanya, 23 akan dibaca juga. Jadi untuk yang rumus ini kita batasi menggunakan tanda kurang dari E2 plus 1. Kurang dari E2 plus 1 itu adalah tanggal 21.00 gitu ya. Nah, seperti itu. Semoga teman-teman cukup memahami ya. Tapi kalau teman-teman masih ada kebingungan, bisa tuliskan di kolom komentar gitu. Kasih yang bikin bingung atau bisa menggunakan contoh yang lain gitu ya. Nah, begitu pula untuk yang ketiga gitu ya. Tapi kalau teman-teman merasa ini cukup membingungkan karena di sini ada beberapa kondisi ya, kita memasukkan beberapa kondisi gitu. Nah, karena kita masukin yang pertama, kita masukin rank penjumlahannya, kemudian kita masukin kondisi yang pertama lebih dari gitu ya, kemudian yang kedua kondisinya kita masukkan yang kurang dari tapi ditambah 1 gitu. Nah, kita punya satu alternatif lagi ya, satu opsi yang mungkin rumusnya lebih pendek gitu. Kita menggunakan sum product gitu ya. Nah, kita menggunakan sum product. Jadi bagaimana penggunaannya? Kita langsung ya tulis di sini sum product. Nah, kita kasih tutup kurung yang buka kurung ya. Nah, yang pertama ini kita masukkan int. Int ini apa? Nanti kita jelasin. Int, kemudian kita blok yang di sini ya. Tanggal di sini kita blok. Kita tutup. Kita kasih tanda sama dengan syarat yang kita inginkan, tanggal berapa gitu. Kita tutup kurung, baru kemudian kita kasih tanda bintang atau tanda kali. Baru sini kita buka kurung, kita pilih total penjualannya. Baru kita tutup kurung 2 kali. Baru kita tekan enter. Nah, sama ya. Tarik ke bawah. Sama. Ini kenapa ada ini? Karena dia nggak kita kunci tadi ya. Kalau mau hilang itunya, kita kunci dulu di sini. Kita kunci, kemudian kita kunci, baru kita tarik. Oke, hilang ya. Nah, kita berikan penjelasan lagi untuk rumus sum product gitu. Nah, jadi fokus utamanya adalah di bagian sini ya, di bagian int. Nah, kenapa fokus utamanya kita arahkan ke situ?
Karena di bagian INT ini akan merubah nilai desimal daripada tanggal ini menjadi bilangan bulat. Kenapa ya? Kenapa sih? Kan itu bukan bilangan bulat gitu ya. Kan itu adalah tanggal, jadi dia bukan bilangan bulat. Nah, jadi salah satu kenapa kita jadi harus menggunakan INT, sebenarnya tanggal ini adalah suatu bilangan desimal gitu ya, yang dibikin oleh Excel gitu dengan merubahnya menjadi format tanggal gitu. Ya sebenarnya dia bilangan bulat loh teman-teman. Kalau teman-teman belum tahu, nanti kita kasih contekan deh. Nah, kita bikin sel barunya, ini kita lebarin ya. Kita kasih sama dengan ini ya, tanggal. Nah, kita ubah di sini menjadi ini aja deh. Nah, kita kasih lebih banyak gitu. Kita tambahin bilangan desimalnya. Nah, ini ya. Jadi dia adalah berapa angka nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 angka di belakang koma gitu ya dia. 10 angka di belakang koma. Nah, kalau kita tambahkan INT atau dia merubah dia menjadi integer gitu ya, atau bilangan bulat, hasilnya adalah 45474,0000 gitu ya. Kalau kita rubah menjadi tanggal berapa sih? Nah, kita bikin sama dengan gitu ya. Tapi formatnya nih kita ubah dari custom tadi, kita ubah menjadi format tanggal gitu ya. Nah teman-teman bisa lihat tuh, bisa lihat ya, semuanya jadi 1724. Tapi kan sama aja bang, sudah nggak kelihatan. Nah, kelihatannya apa? Kelihatannya ketika kita ubah menjadi format yang ada jamnya gitu ya. Paste formatting. Nah, kelihatan tuh. Jadi 541666667 ini menunjukkan adalah jam 1 siang atau jam 1 sore gitu ya. Jam 1 lewat tengah hari gitu. Nah, sedangkan 45474,0000 itu adalah jam 12 malam gitu ya. Atau jam 00 dini hari. Nah, jadi harusnya teman-teman sudah mulai paham dong kenapa tadi kita menggunakan INT gitu ya, agar tanggalnya tadi berubah menjadi tepat jam 12 malam gitu. Kemudian kenapa pakai sum product bang? Apakah kita nggak bisa menggunakan sum ifs gitu ya, atau sum if gitu? Kan sama-sama juga, kita bisa merubah jadi INT gitu ya. Nah, yang jadi salah adalah ketika kita menggunakan rumus INT, dia nggak mendukung untuk data yang jumlah banyak gitu ya, atau dalam jumlah banyak, atau tipe array gitu. Kita coba aja ya, sama dengan sum if gitu ya. Nah, ranknya kita kasih INT gitu. INT kita blok di sini tadi. Oke, kita tutup. Kemudian kriterianya kita pilih yang ini, dan sum rank yang kita pilih yang ini. Kita coba tekan enter. Nah, ini kelihatan ya, pasti bakal ada error gitu. Tapi errornya nggak kasih tahu tuh apa sih yang salah gitu. Nah, jadi yang bikin salah di sini adalah INT-nya, karena INT dia nggak support untuk data array gitu ya. INT cuma bisa untuk satu data aja. Kita cek di sini INT, kita blok. INT bisa muncul kayak gitu, cuman dia harus diproses sekaligus atau langsung semuanya gitu. Sedangkan sum if dia nggak bisa menjumlahkan dalam bentuk array gitu. Dia harus sudah menjadi data satuan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sedangkan teman-teman kalau ingin menjumlahkan dalam bentuk array itu biasanya kita menggunakan sum product gitu ya. Oke, harusnya ini sudah cukup membantu ya. Dan sekali lagi, apabila teman-teman merasa kebingungan, teman-teman bisa ketikkan di kolom komentar gitu ya. Oke, saya rasa cukup. Jadi untuk kasus yang seperti ini, teman-teman bisa menggunakan dua alternatif gitu ya. Atau sebenarnya bisa 3 sih, tapi 2 ini yang paling tepat dan cepat gitu. Untuk yang 3 tadi mungkin teman-teman bisa menambahkan tabel bantu gitu. Cuman ya mungkin agak 2 atau 3 kali kerja lagi karena mesti merubah format yang ada.
Jadi yang bisa saya sampaikan adalah teman-teman tadi bisa memasukkan di sini menggunakan fungsi sum ifs. Jadi dua kondisi ya, atau teman-teman menggunakan fungsi sum product gitu yang hanya menggunakan satu kondisi. Nah, oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan like jika menyukai video ini. Kita berikan komentar kalau emang ada yang masih belum dimengerti. Jangan lupa kalau emang ada pertanyaan lagi bisa tanyakan di kolom komentar, atau mungkin bisa via Instagram kita gitu ya, via direct message. Nah, itu aja. Semoga teman-teman mendapatkan insight baru hari ini. Kalau emang teman-teman berkenan, mungkin bisa tekan subscribe untuk membantu channel kecil ini menjadi lebih berkembang. Untuk filenya juga nanti akan saya sertakan di deskripsi ya. Oke, cukup untuk video kali ini. See you.